Kalau awal mulanya memang ada salah satu dari teman kantor, memang dia terpapar COVID-19 ini ya. Awalnya sih teman itu hanya mengalami batuk. Nah, batuk dia tetap masuk kantor gitu, karena batuknya itu nggak sering gitu loh, nggak sering. Tapi ternyata batuknya itu kalau malam justru yang intensitasnya lebih tinggi gitu loh. Nah, terakhir dia mengalami demam itu 3 hari. Nah, kami tahu dia mengalami demam itu, kita bilang ini bahwa ini gejala klinis, salah satu gejala klinis COVID ya. Nah, kita sarankan untuk melakukan swab dan hasilnya dia ternyata positif. Nah, setelah teman itu dinyatakan positif, kami satu gedung itu harus tes swab juga. Kami tes swab waktu itu tanggal 10 ya, 10 Juli, 3 hari kemudian baru ada hasilnya. Dan yang terpapar COVID itu tambah lagi, nambah 4 orang, termasuk saya. Ada batuk, kemudian ada sedikit lemas, ya, ada nafsu makan sempat juga sedikit berkurang. Tapi kalau dilihat dari kondisi fisik itu nggak kelihatan gitu. Cuman yang saya rasakan aja kok agak lemes sedikit gitu loh. Iya, betul. Dan alhamdulillah yang paling cepat recovery-nya justru saya. Kami berdua ini tidak kepikir sama sekali bahwa ada sampai yang kena atau yang terpapar COVID itu enggak sama sekali. Karena kami berdua itu sama keluarga itu merasa bahwa kami oke-oke saja dan merasakan juga enggak ada gejala gitu ya. Jadi memang waktu itu Pak Nandar sampaikan ke saya bahwa mau di swab karena ada teman kantor yang terpapar. Tapi pada saat swab pun itu nggak kepikir seperti itu, nggak terpikir bahwa kita suami saya cerita masih happy, masih ketawa-ketawa, masih senyum gitu ya. Tapi saya ingat banget waktu itu Senin malam saya masih melakukan aktivitas ya, ada satu aktivitas yang saya lakukan gitu. Pak Nandar waktu itu telepon sibuk, saya pikir ya pasti urusan kantor lah ya, sibuk gitu ya. Teleponnya itu intens banget dan serius gitu ya. Nah terus saya lagi WA-WA-an sama teman kantornya Pak Nandar yang ternyata juga kena COVID. Jadi yang menyampaikan bahwa Pak Nandar itu terpapar COVID itu teman kantornya. Nah teman kantornya kebetulan suaminya itu kena COVID gitu ya dan sudah masuk rumah sakit gitu ya. Jadi waktu saya menguatkan temannya, ya saya kasih kata-kata positif semangat gitu ya. Terus temannya Pak Nandar ini perempuan ya ibu ya, nyampaikan ke saya, Bu, Bapak juga kena gitu. Terus saya nyampaikan gini, oh sehat, semangat, sembuh, saya gitu. Terus teman kantornya yang ibu tadi itu nyampaikan, Bu, maksudnya bukan bapak saya, bukan suaminya maksudnya, tapi Pak Nandar. Oh iya Bu, sembuh, sehat, semangat, saya gitu. Pokoknya saya berusaha bagaimana meyakinkan diri saya bahwa saya tetap harus positif, bahwa suami saya itu nggak kenapa-kenapa. Tapi ada nggak dari hati kecil, ada satu ibarat, dek gitu ya, ya wajar ya, dek gitu ada. Tapi langsung segera saya change waktu itu. Nah, udah gitu saya jujur aja waktu itu ya tetap memberikan semangat buat saya, terus Pak Nandar juga masih mondar-mandir gitu ya. Barulah waktu itu saya melihat memang ya raut muka itu nggak bisa dibohongin. Ada kecemasan waktu itu sekilas iya gitu ya, karena yang namanya berita positif ya, kali ini berita kalau hamil positif gitu seneng happy ya, ini positif karena COVID gitu ya. Ya pasti ada sedikit gitu ya, tek gitu ya, tapi langsung bisa untuk change gitu ya bahwa saya pribadi gitu ya melihat bahwa sehat kok, pasti bisa sehat saya gitu. Ya, pikiran saya hanya itu, pokoknya sehat ya. Dengan kata-kata pikiran saya harus positif supaya sehat. Jadi setelah saya menerima informasi bahwa saya terkonfirmasi positif, saya panggil anak-anak ya, panggil anak-anak sama panggil istri, saya sampaikan bahwa dari hasil swab 3 hari yang lalu ternyata saya positif. Dan yang luar biasanya mereka itu tidak menunjukkan apa ya kecemasan, ketakutan, panik itu enggak. Malah justru anak-anak juga ngomong, enggak Pak, Papa sehat kok kata gitu. Sehat Pak, gitu. Nah setelah itu saya 2 hari kemudian saya melakukan isolasi mandiri di luar rumah ya, di luar rumah.
Nah, tujuan saya kenapa? Supaya ini jangan sampai terpapar ke keluarga. Sambil juga keluarga diharuskan untuk melakukan swab. Nah, yang saya lakukan selama isolasi mandiri itu tentunya saya pertama harus menenangkan hati ya. Saya harus berdamai dengan kondisi yang ada. Saya berpikiran positif bahwa ini bukan sesuatu aib dan saya pasti sembuh. Itu yang selalu saya tanamkan bahwa saya pasti sembuh, saya pasti sembuh. Kemudian saya juga mengkonsumsi Alfameta, Vitomax, kemudian air Alphaspin itu rutin selalu saya konsumsi. Di samping itu saya juga olahraga yang lebih intens lagi. Nah, karena saya punya keyakinan bahwa saya harus sembuh, saya harus sehat. Selama saya isolasi itu, saya membaca buku ini loh. Ini buku menurut saya yang salah satu mempercepat recovery saya. Karena dalam buku ini, bagaimana kita berpikir positif, karena dengan berpikir positif itu akan mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi kesehatan kita, dan saya maknai gitu loh. Dan saya juga melakukan afirmasi yang seperti ada dalam buku ini. Setiap saat saya afirmasi, Ben, bahwa saya kuat dan sehat, saya kuat dan sehat. Selama saya di sana kurang lebih 8 hari, hal itulah yang saya lakukan dan saya menghindari namanya melihat medsos yang berita-berita COVID. Saya tutup sama sekali, saya tidak mau lihat. Paling saya lihat hal-hal yang lucu gitu. Kalau saya lihat YouTube yang cerita-cerita lucu aja gitu loh. Ya. Kerjaan kantor saya kesampingkan, saya tidak mau. Saya mencoba, saya tidak boleh stres karena ini akan menurunkan imunitas saya. Dan ternyata yang luar biasa yang saya pakai itu Alfameta sama Vitomax maupun air Alphaspin itu yang menurut saya yang saya rasakan itu saya punya energi gitu. Sampai tanpa saya sadari pun saya melakukan olahraga itu nggak ada capeknya loh. Berpikiran positif yang paling penting, berdamai dengan kondisi, harus menerima gitu loh, bahwa kejadian ini pasti ada maksud Tuhan ya. Memang dukungan dari keluarga kita juga penting ya, Bin ya. Dimana juga mereka juga tidak pernah menunjukkan kekhawatiran, kepanikan, cemas, enggak. Dan itu juga menurut saya modal ya, bagaimana kita meyakini bahwa saya ini memang sehat gitu loh. Dan saya yakin setelah saya tanggal 10 saya swab pertama, tanggal 15 itu saya sudah yakin benar bahwa saya itu benar-benar udah sehat gitu. Malah saya minta ke perusahaan, saya minta di swab sekarang. Cuman mungkin ada prosedur ya. Akhirnya tanggal 20 baru di swab kedua. Di swab kedua dan pada saat itu juga saya sampai ditelepon dari perusahaan, Pak sudah negatif, kok bisa cepet ya Pak? Katanya gitu malah. Iya. Tanggal 10 itu waktu Pak Nandar itu swab gitu ya, pagi swab. Saya menjelang sore itu flu saya. Tiba-tiba itu saya flu. Flu saya pikir flu biasa, ya flu biasa aja gitu ya. Ya saya nggak pernah minum obat kalau flu, saya pikir ya karena saya butuh istirahat gitu ya. Jadi tanggal 10 saya flu, tanggal 12 mulai agak malah apalagi namanya flu-nya agak berat ya, flu berat gitu ya. Bahkan tenggorokan saya ini kayak panas banget tenggorokan gitu ya. Panas banget bangun tidur itu saya langsung kepikir, waduh, nggak bisa diremehkan ini flu saya gitu ya. Jadi saya apalagi namanya minum dengan lebih intens lagi yang namanya Alfameta dan Vitomax ya. Vitomax ini sama saya pakai Alphaspin ini, Vin. Ini saya langsung ingat Alphaspin, tahu nggak saya ngapain? Saya ikat ya dengan tali guling, terus saya ikat di leher saya seperti ini gitu ya. Ini sangat membantu saya dan tenggorokan saya sangat lega. Terus kemudian tanggal 13 ya, pagi, jadi Pak Nandar itu tanggal 13 malam baru ada tes negatifnya. Saya tanggal 13 pagi, itu flu saya langsung reda. Badan saya itu kayak recovery lagi, dan seolah-olah ya nggak ada apa-apa. Jadi nggak pusing, nggak demam, nggak apa. Ya saya pikir ya, apalagi namanya saya langsung punya keyakinan bahwa saya dalam kondisi sehat gitu ya. Jadi saya Pak Nandar tanggal 13 itu ada hasil negatif. Tanggal 15 saya bersama keluarga itu harus swab.
saya tetap beraktivitas seperti normal pada saat saya penantian itu hasilnya itu. Suami saya kan diisolasi di tempat yang lain. Saya berpikiran bahwa saya tetap yang namanya tidak ada apa-apa, saya kondisikan bahwa saya tetap sehat, saya harus sehat. Jadi teman-teman kantornya Pak Nandar yang waktu itu melihat Pak Nandar hasilnya negatif, itu ada beberapa yang telepon, hasilnya positif, itu beberapa telepon sama saya. Karena kepengen tahu saya bersama dengan keluarga kondisinya seperti apa, karena Pak Nandar ini kan positif gitu ya. Tahu nggak saya cara jawabnya pada saat menelpon apa? Ditelepon kan, telepon. Rata-rata semua telepon nggak ada yang WA. Bu Nandar, gimana kabarnya? Gini, saya dengan semangat 45 dengan suara lantang saya tetap menjawab, halo, ya baik-baik, alhamdulillah baik saya. Padahal hasilnya belum ada. Jadi orang-orang yang menelpon saya sendiri itu mengatakan bahwa kalau begini Bu Nandar pasti sehat, nggak mungkin negatif, jadi nggak mungkin positif. Jadi yang telepon itu ikut mendoakan saya gitu karena kena yang namanya bahwa saya merasa saya tetap semangat seperti itu gitu ya. Dan ada sharingnya Pak Nandar bagus banget gitu ya pada saat masa-masa menunggu gitu ya. Gimana? Ya. Jadi masa-masa penantian hasil swab ya, doa, afirmasi, kemudian kita memvisualisasikan itu menurut saya itu powerful ya. Jadi setiap dalam sholat saya, selesai sholat, saya membayangkan hasil swab istri saya, anak-anak saya bayangkan namanya hasilnya negatif, ini. Dan itu terjadi. Waktu saya swab kedua, menunggu waktu juga 3 hari, itu juga yang saya lakukan. Jadi memang kembali lagi keyakinan kita sendiri, kalau kita yakin Tuhan itu pasti kabulkan. Saya 10 hari.